Salam Guru Kreatif Indonesia. Perkenalkan, saya Kurota Ayun, biasa dipanggil sebagai Pak Kurota. Saat ini saya mengajar informatika untuk jenjang TK dan SD, serta sains atau IPA untuk jenjang SMP di Pribadi Primary School Depok, Jawa Barat. Video ini saya buat sebagai refleksi perjalanan saya selama lebih dari 6 tahun dalam menerapkan inovasi digital di kelas, dan bagaimana siswa saya tumbuh melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bagi saya, belajar bukan hanya soal memahami konsep, tetapi juga tentang menemukan makna dan menciptakan pengalaman. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda, dan tugas saya sebagai seorang guru adalah menemukan cara terbaik untuk menemukan potensi itu satu persatu. Di kelas, saya menggabungkan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi digital agar siswa bisa belajar melalui kegiatan yang nyata dan menyenangkan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan menciptakan karya yang membanggakan. Bagi saya, dunia digital bukan sekedar alat untuk belajar dan mengajar, tetapi juga ruang baru untuk berkreasi. Di jenjang taman kanak-kanak, saya menggunakan platform Rodokodo dan Kidlok Coding melalui permainan sederhana yang melatih logika dan urutan perintah. Di kelas bawah sekolah dasar, saya memperkenalkan keterampilan dasar komputer seperti mengetik dan berpikir logis melalui typing.com dan Scratch Junior. Sementara di kelas atas sekolah dasar, pembelajaran mulai naik tingkat. Siswa belajar membuat game dan animasi interaktif dengan Scratch, serta bereksperimen dengan Makey untuk menghubungkan dunia digital dan benda nyata. Di instansi sebelumnya, saya juga mengajar informatika untuk jenjang SMP, di mana siswa berlatih pemrograman di Code.org dan beberapa platform fun coding seperti CodeCombat, CodeMonkey, dan CodeMentum. Serta mereka juga membuat aplikasi sederhana menggunakan Google Apps Sheet dan berlatih membuat alat microcontroller dengan Microbit. Kini dan sebelum-sebelumnya, di kelas Sains SMP, saya mengintegrasikan berbagai digital learning tools seperti Kahoot, Wordwall, dan Virtual Lab agar siswa dapat mengeksplorasi konsep ilmiah secara interaktif dan menyenangkan. Dalam perjalanan menerapkan berbagai pendekatan digital di kelas, saya belajar bahwa yang paling penting bukan pada teknologinya, tetapi pada bagaimana siswa tumbuh melaluinya. Setiap jenjang memiliki tantangannya masing-masing, tapi semuanya berangkat dari semangat yang sama, yaitu membantu siswa belajar dengan cara yang efektif, kreatif, mandiri, dan bermakna melalui teknologi. Saya melihat perubahan besar di kelas. Siswa yang awalnya pasif kini berani bertanya dan berpendapat. Mereka yang dulu ragu mencoba kini berani bereksperimen dan mempresentasikan hasil karyanya dengan percaya diri. Sebagai pendidik di era digital, saya percaya tentang pentingnya terus untuk memperbarui kemampuan diri. Karena itu, saya secara aktif mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi digital dari lembaga penyedia yang kredibel tentunya. Sertifikat ini tidak hanya menjadi bukti kompetensi, tetapi juga dorongan untuk terus bereksperimen dan menerapkan hal baru di kelas. Saya ingin memastikan bahwa setiap inovasi yang saya lakukan memiliki dasar keilmuan dan praktik terbaik yang sudah teruji. Perjalanan saya tidak berhenti di ruang kelas. Saya percaya guru tidak akan pernah berkembang jika berjalan sendirian. Karena itu, saya aktif berbagi praktik baik atau diseminasi, baik melalui webinar, workshop, dan pelatihan guru di berbagai kesempatan. Lebih dari 30 judul dan topik webinar yang saya isi sejak tahun 2022 lalu, berkaitan dengan teknologi pembelajaran, kurikulum, dan seputar dunia pendidikan. Saya percaya bahwa guru kreatif bukan yang tahu segalanya, tapi yang terus belajar, berani mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Semoga perjalanan kecil ini bisa menginspirasi lebih banyak guru di Indonesia untuk berani berinovasi dan bersama-sama membangun kelas digital yang menyenangkan, inklusif, dan penuh makna. Pembelajaran saya awali dengan kegiatan memantik bernama Mystery Cup Challenge. 3 gelas berisi larutan bening saya tampilkan di depan gelas, dan siswa diminta menebak mana yang bersifat asam, basah, dan netral.
Perubahan sederhana ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan menjadi pintu masuk untuk mengenalkan konsep skala pH. Selanjutnya, siswa melakukan eksperimen langsung di laboratorium. Mereka mengukur pH berbagai zat seperti cuka, soda kue, air mineral, dan larutan gula menggunakan pH indikator universal, ekstrak bunga telang, serta pH meter digital. Siswa mencatat hasil pengamatan dan menyimpulkan hubungan antara warna indikator dengan nilai pH. Kegiatan ini menemukan keterampilan ilmiah sekaligus rasa ingin tahu terhadap fenomena sehari-hari. Pada tahap integrasi AI, siswa memanfaatkan berbagai platform AI seperti Suno, Fit.io, Notgpt, dan EdCafe untuk membuat produk edukatif bertema pH. Ada yang membuat lagu, video, dan podcast yang menjelaskan konsep asam dan basa dengan cara yang kreatif. Kemudian mereka melatih model AI sederhana menggunakan teachable machine. Siswa mengumpulkan gambar bahan rumah tangga seperti ceruk, sabun, dan air mineral, lalu membuat 3 kategori utama: acid, neutral, and basic. Setelah itu, pembelajaran berlanjut ke tahap virtual extension menggunakan PET Interactive Simulation pH Scale. Melalui simulasi ini, siswa mengeksplor sel larutan yang tidak tersedia di laboratorium seperti darah, kopi, atau cairan aki. Acids and bases. Most people just imagine. Basic a substance is using a scale from 0 to 40.